Assalamualaikum teman-teman. Nih hari ini saya akan mengunjungi salah satu pejuang dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi jalannya sangat ekstrim sekali teman-teman ya, karena ke rumah dia itu tidak ada akses kendaraan teman-teman ya. Nah makanya saya barusan jalan dari bawah menyelusuri sawah, kemudian kebun sampai ke sini nih, ke hutan teman-teman ya. Nah, kenapa saya kunjungi ya? Karena kasihan juga gitu teman-teman ya. Dia jauh dari dokter, dia jauh dari pemukiman, teman-teman ya. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi itu dari kawan saya gitu, teman-teman ya. Jadi kawan saya itu datang ke rumah kemudian bercerita, Pak, ada seorang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, cuman dia itu rumahnya itu jauh, jadi tidak ada yang memperhatikan, katanya seperti itu. Nah makanya di season kali ini saya akan mencoba berkunjung ke rumah dia teman-teman ya, nengok gitu, dengan ya membawa sedikit bingkisan buat dia gitu teman-teman ya. Nah semoga saja itu menjadi apa ya, menjadi bantuan lah buat dia gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang menonton video ini, semoga saja menjadi inspirasi buat kalian teman-teman ya. Nanti apa yang saya jelaskan terhadap dia itu semoga saja menjadi inspirasi buat kalian gitu teman-teman ya. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Nah itu teman-teman ya. Nah perjalanannya kayak gimana? Jadi sekarang saya akan videokan dari mulai perjalanan, cuman yang separohnya itu udah kelewat teman-teman ya perjalanannya. Jadi di season kali ini, di video ini saya akan mengawali dari sini saja gitu teman-teman. Dan ini lumayan cukup jauh gitu teman-teman ya, katanya seperti itu, karena saya juga dapat informasi itu dari channelnya Inspirasi Sehat. Nih dia orangnya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya. Masih jauh Sep? Gimana Sep? Masih jauh teman-teman ya. Nah makanya tadi pas di perjalanan kita ngobrol, langkah baiknya kita videokan saja perjalanannya teman-teman ya. Semoga saja bisa menjadi hiburan juga buat kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum lanjut, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung kemudian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat membagongkan itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga nih, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Nah kita lanjut saja teman-teman ya, ikuti terus perjalanannya, dan perjalanannya itu sangat ekstrim sekali, makanya saya share videonya itu sengaja diliput dengan perjalanannya teman-teman ya. Bayangkan saja, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis tinggal sendirian di tengah hutan, tidak ada yang menemani teman-teman ya, tidak ada yang memperhatikan makannya, tidak ada yang memperhatikan minumnya. Bayangkan saja seperti itu teman-teman. Nah makanya sekarang saya itu mencoba datang nengok ke dia sambil bawa bingkisan juga buat apa ya, ya sekedar hanya cemilan lah teman-teman ya. Kemudian saya akan mencoba juga memberikan edukasi atau informasi tentang gangguan asam lambung dan psikosomatis, karena dia itu sekarang belum sembuh teman-teman, masih mengalami kecemasan gitu teman-teman ya, masih mengalami was-was, gelisah, jadi kesehatannya masih ngedrop lah. Nah itu teman-teman ya, ikuti terus videonya teman-teman ya, lanjut. Dulu kau terbaring lemah, dulu kau mensunyi. Hari-harimu berlalu sepi, penuh perih di hati. Nah ini perjalanannya teman-teman ya, cukup ekstrim sekali ya, karena nih
Di bawahnya itu sebetulnya jurang teman-teman ya. Di sininya ada kali tebing. Saya takutnya longsor ini teman-teman karena tebingnya itu sangat tinggi sekali teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa. Lanjut saja demi kemanusiaan teman-teman ya, karena kita tahu sendirilah saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh bimbingan, butuh kawan, butuh informasi dengan orang yang senasib. Kalau ada orang yang senasib biasanya suka agak tenang teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kita lanjut teman-teman ya. Nih, ini ada bekas longsor-longsor juga teman-teman ya. Nah ini nih ada bekas longsor dari atas. Nah makanya saya mencoba untuk jalannya itu hati-hati teman-teman ya, sambil nengok kanan kiri. Soalnya sekarang itu kan lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan, pasti ya banyak sekali tanah-tanah yang labil gitu teman-teman ya. Takutnya nanti ketika jalan ada longsor nih. Nah saya nggak kebayang teman-teman ya. Ini yang di sana itu katanya kakek-kakek teman-teman ya. Kemudian hidup sendiri dan kemudian terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bayangkan saja dia kalau misalkan mau menghampiri penduduk itu perjalanannya itu sangat jauh teman-teman ya. Sebetulnya ada ya jalan tuh menuju penduduk di sana ada gitu. Cuman ya aksesnya itu sulit teman-teman ya, karena di sini itu nggak ada akses kendaraan. Nah bayangkan saja perjalanannya aja seperti ini teman-teman. Jadi dia itu bukannya tidak mau ke dokter teman-teman ya, tetapi karena memang perjalanannya itu seperti ini teman-teman ya. Nah saya aja sekarang yang masih kuat jalan gitu teman-teman ya, untuk melewati seperti ini agak sulit. Apalagi dia gitu, orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian usianya juga ya udah ini ya, udah lansia teman-teman ya. Nih teman-teman ya, ini sambil kita lihat pemandangan-pemandangan aja teman-teman ya, sambil lihat pemandangan-pemandangan. Nah ini jalannya cukup sulit juga teman-teman ya. Tuh aduh, ini jalannya agak sulit teman-teman ya. Saya nggak kebayang nih si Abah tinggal sendirian, kemudian dia terkena gangguan asam. Bayangin kalau seandainya sedang cemas, sendirian, kemudian gak ada temen ya, kayak gimana itu jadinya. Nah itu teman-teman, tetapi dia masih baik-baik saja. Alhamdulillah, karena memang untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya sebetulnya. Nah itu menjadi patokan buat kalian lah gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang sekarang mengalami cemas, takutnya ini menjadi kematian, itu sebetulnya menjadi patokan buat kalian gitu teman-teman ya. Ternyata gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap segalanya. Kita itu mau aktivitas itu ya serba nggak bisa teman-teman ya, karena terbatas dengan keadaan. Kita sering mengalami cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, lama ini nyampainya teman-teman ya. Saya udah gak sabar pengen cepat-cepat sampai, pengen ngobrol-ngobrol sedikit gitu teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis yang dialami ya teman-teman ya. Kita tanya nanti perasaannya kayak gimana, kemudian sensasinya yang dihadapin itu kayak macam gimana teman-teman ya. Nah biar tidak cemas, nanti kan saya jelaskan mengenai sensasi yang dia rasakan. Gitu teman-teman, biar dia itu ya tidak mengalami ketakutan. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sensasi apapun ya kita sering kita takutkan ya, karena kitanya nggak memahami teman-teman ya. Ada kelayangan sedikit kita berpikirnya, wah jangan-jangan gua mau pingsan nih, wah jangan-jangan gua mau mati nih. Padahal kalau seandainya dia memahami kalau kelayangan itu bukan pertanda dari kematian, melainkan dari kebutuhan untuk tubuhnya itu belum terpenuhi setiap harinya, pasti dia tidak akan mengalami cemas teman-teman ya. Gitu. Karena ya untuk kelayangan itu wajar sebetulnya. Jangankan kita orang yang terkena pencernaan sedang error teman-teman ya. Orang yang normal saja, yang tidak ada anxiety disorder, itu pasti mengalami kelayangan gitu teman-teman. Karena untuk kelayangan itu dari gula darah yang sedang turun, hasil dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Gitu teman-teman. Dan gula darah turun itu biasanya
tidak akan stabil selamanya. Kadang bisa apa ya, bisa setiap jamnya itu nggak pernah stabil, bahkan setiap menit, setiap detiknya itu nggak stabil, teman-teman ya. Itu berlaku untuk semua orang, cuman untuk orang yang terkena anxiety disorder, teman-teman ya, karena memang sensitifnya sedang besar, jadi perubahan sedikit saja itu terasa, teman-teman. Akhirnya menyebabkan sensasi yang hider itu, kelayangannya itu super hebat gitu, teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Masih jauh juga ini. Mana itu Kang Yosep, jalannya ketinggalan lagi. Dia jalannya kayak perempuan, teman-teman ya. Lama bener. Gila, ini perjalanan sudah 2 jam nggak nyampe-nyampe teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Semangat terus, kita lanjut teman-teman ya. Nih, jalannya udah kecil, ditambah lagi berlumut. Jadi jalannya licin teman-teman ya. Mending kalau seandainya kita jatuhnya itu ke sebelah sini ya. Coba kalau jatuhnya ke sebelah sini nih. Haha. Itu bawahnya itu agak curam teman-teman ya. Ya sekitar 4 meter, 3 meteran lah. Ya lumayan sih kalau jatuh, bisa benjol. Kalau enggak ya luka-luka kecil lah gitu teman-teman ya. Nih sayang nih, di sini kayaknya ikannya banyak nih teman-teman ya. Ikannya banyak sepertinya. Sangat disayangkan saya nggak bawa pancingan teman-teman. Coba kalau seandainya bawa pancingan, kan lumayan sambil mancing ya. Nih, nah ini lumayan agak landai tebingnya teman-teman ya. Dan itu ada kali besar itu di bawah tuh. Kayaknya ini sudah mau sampai ya teman-teman ya. Aduh, ini jalannya licin banget teman-teman ya. Perjalanan nih udah jauh melelahkan teman-teman ya. Tapi belum sampai-sampai juga. Mana dia itu, kawan saya itu ketinggalan lagi di belakang teman-teman ya. Jalannya, aduh kayak cewek teman-teman ya. Padahal dia itu sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Harusnya fisiknya kuat tuh teman-teman ya. Apalagi dia punya apa ya, latar belakang dia itu senang jalan-jalan teman-teman, kayak macam ke hutan, kemudian ke kebun teh kayak macam begitu. Jadi senang hiking lah. Tapi ini lihat nih, sampai sekarang juga belum kelihatan batang hidungnya. Lemah. Lanjut teman-teman ya. Ini pemandangannya sangat indah teman-teman, walaupun di sini itu berada di pinggir hutan teman-teman ya. Nih, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang nyangkul di sana sambil nanya-nanya rumah si Abah yang tinggal di pinggir hutan teman-teman ya. Dan katanya masih jauh gitu teman-teman ya. Kemudian saya juga sempat dimarahin nih sama Kang Yosep. Lu nanya-nanya ke orang katanya, masih jauh belumnya. Emang nggak percaya sama gua katanya seperti itu. Ya habis dari tadi nih jalan dari ujung sana sampai sekarang itu, ini udah 2 jam perjalanan teman-teman, udah lebih ya. Belum sampai-sampai juga teman-teman ya. Nah sebetulnya kalau mau bawa motor bisa nih, karena di atas juga nih banyak pemukiman warga teman-teman ya. Coba kalau seandainya saya bawa kendaraan, cuman ini jalannya nggak tahu jalan mana itu teman-teman ya. Sementara sekarang itu kendaraan saya itu ada di ujung jalan yang di sana teman-teman ya, sangat jauh sekali. Kalau gitu tadi lebih baik cari informasi jalan dulu teman-teman, biar bisa pakai motor dulu lah gitu. Jadi jalannya nggak terlalu jauh. Kalau sekarang itu jalannya ya lumayan jauh, kemudian lumayan melelahkan, tapi nggak apa-apa. Sambil olahraga, sambil menunjukkan juga sama teman-teman itu, kalau seandainya sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, fisiknya itu bakalan kembali lagi teman-teman. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kadang orang itu kurang percaya diri. Nanti ketika sudah sembuh total, fisiknya kembali lagi enggak ya. Nah itu teman-teman, padahal gangguan asam lambung dan psikosomatis itu fisiknya bakalan kembali lagi. Kita bakalan normal lagi seperti sedia kala teman-teman. Nah makanya nggak usah takut tentang gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tapi Pak, ini saya menderitanya udah begitu lama. Ya namanya juga gangguan teman-teman ya. Yang penting nggak jadi mati aja. Itu yang harus jadi patokan buat kalian sebetulnya.
Nah itu teman-teman ya, ketimbang banyak ngomong, lanjut. Cuman nih nggak tahu nih orang nih. Ini orang yang saya takutkan itu gini teman-teman ya, saya jalan terus gitu ya, jalan terus. Tahu-taunya udah kelewat. Nah itu yang saya takutkan teman-teman. Tetapi tadi ketika ngobrol sama orang yang menyangkul di sana, katanya masih jauh pak, katanya seperti itu. Jadi ya lanjut sajalah, ketimbang nunggu Kang Yosep lama. Kalau nunggu Kang Yosep jalannya kayak keong teman-teman ya, begitu. Ini jalannya, aduh subhanallah ya, jalannya susah teman-teman, jalan setapak ini, mana pinggirnya itu kali, kemudian kesininya itu tebing teman-teman. Nih di kaki saya itu tebing teman-teman ya, ke bawah itu tebing, dan di bawah itu ada kali besar. Nah ini saya masuk ke lorong teman-teman ya, ini itu pohon bambu yang kena longsor, akhirnya nih kayak seperti ini nih. Jadi seperti melewati lorong teman-teman, padahal ini pohon bambu yang kena longsor. Di sini tanahnya labil teman-teman ya, jadi kadang saya untuk jalan aja harus hati-hati teman-teman ya. Takutnya ketika jalan ketiban nanti, membleh nanti saya. Nah itu teman-teman ya, jalannya kecil sekali teman-teman ya. Ini di sini banyak suara burung teman-teman ya. Cuman terhalang oleh, bukan terhalang lah, terganggu sama suara sungai. Padahal di sini suara burungnya asik-asik teman-teman ya. Lumayan deh kalau seandainya buat apa ya? Buat refresh pikiran gitu teman-teman ya. Asik di sini tuh. Nah, ini banyak anak kecil yang mancing juga. Yang lagi mancing apaan ya anak-anak nih? Mancing apaan, Dek? Mancing ikan bogo. Udah dapat belum? Banyak? Mana lihat? Wah, bener asik teman-teman ya. Nih. Ikan bogo gede nggak? Kecil. Oh, masih anakannya. Bener lumayan. Dipelihara nanti jadi gede. Lumayan. Makasih ya. Lanjut teman-teman. Tinggal melewati. Nah ini di depan nih ada lorong. Kemudian bawahnya itu sangat curam sekali teman-teman ya. Nah ini sangat curam sekali ya. Ini jalannya cuman berapa senti ini? Cuman 40 senti teman-teman ya. Di sininya kali sungai ya, sungai irigasi. Nah di bawahnya coba lihat ini berapa meter ini? Ada sekitar 6 meter lah. Jadi kalau saya terpleset jatuh ke bawah, wassalam. Nah itu teman-teman, apalagi nih di sini itu batunya gede-gede teman-teman ya. Kalau seandainya jatuh langsung niban batu ya gitu deh. Cuman nih kayaknya di sini nih banyak ikan wader teman-teman ya. Cuman sayang saya nggak bawa kail, saya nggak bawa pancingan. Kalau seandainya tadi taunya ini ada sungai di bawahnya nih, pasti saya bawa pancingan teman-teman. Cuman Kang Yosep nggak bilang nih kalau melewati kali yang kayak macam begini. Lumayan kan nanti kalau seandainya sudah sehabis nengok si Abah, nanti sebetulnya kita bisa mancing tuh di sini tuh. Mancing ikan wader teman-teman buat hiburan. Ikan wader itu ikannya kecil-kecil sih. Ya kalau dikonsumsi kecil-kecil ya nggak terlalu bikin kenyang lah gitu teman-teman. Tetapi tujuannya kan hiburan. Kadang ikan wadarnya juga suka saya lepas teman-teman ya, hasilnya dilepas lagi, hanya hiburan saja. Nih, ini lokasinya saya nggak tahu di mana teman-teman ya. Cuman ini murni pure ya. Ini hutan teman-teman, cuman bukan hutan besar. Di sini itu pinggiran hutan karena memang di atasnya itu banyak penduduk juga. Cuman aksesnya nih sulit dilalui oleh kendaraan teman-teman ya. Ini jalannya nih, coba lihat.
jalannya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau seandainya keseleo ya gitu deh. Nah, jalannya